Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nathan dan di sini saya akan menjelaskan soal studi kasus kopi kita, aplikasi pemesanan kopi yang ternyata butuh arsitektur yang nggak sederhana. Oke, latar belakangnya itu adalah kopi kita itu sebuah roasting dan resto kopi yang mau bikin aplikasi biar pelanggan bisa pesan kopi lewat HP. Jadi mereka nggak perlu antri di tempat. Salahnya apa? Bayangin gini, satu pelanggan itu kan kalau misal di aplikasi itu tekan tombol bayar. Tapi di belakang layar itu kan ada 6, contohnya di sini ada 6 hal yang harus diurus atau terjadi di aplikasinya. Pembayaran diverifikasi, stok dikurangi, barista harus dikasih tahu, poin loyalitas ditambahin dari untuk customer, stok dikirim dan data masuk ke analitik. Belum lagi tim marketing tuh kadang sering nambah aturan baru, misalnya kasih voucher di pesanan ke 10 seorang customer gitu. Nah, kenapa itu susah dibuat kalau pakai cara biasa? Itu soalnya kalau proses-proses ini tuh dibuat saling nunggu satu sama lain, pelanggan tuh bisa nunggu lama banget. Terus kalau satu langkah aja error itu misalnya pas lagi bikin kopi gagal atau pas lagi kirim struk gagal, itu bisa bikin seluruh pesanan tadi itu ikut gagal juga. Nah, caranya itu pakai event driven arsitektur. Jadi cara kerjanya itu order service cuma perlu bilang sekali ke broker. Pesanan ini udah dibayar loh. Setelah itu semua prosesnya tuh jalan sendiri-sendiri. Jadi nggak harus nunggu satu sama lain gitu. Nah, kenapa pembayarannya itu untuk pembayaran itu harus beda sendiri? Karena khusus pembayaran itu tetap langsung dicek saat itu juga dan nggak ikut teman-teman yang lain. Soalnya pelanggan tuh butuh tahu hasilnya seketika, nggak bisa nyusul kayak proses 5 event yang tadi gitu. Nah, ini untuk diagram lengkapnya. Jadi alur lengkapnya tuh pelanggan pesan pesan gitu, terus dikirim ke order service. Order service itu simpan datanya sendiri. Terus cek pembayaran langsung ke payment gateway. Nanti kalau udah sukses, order service tuh bakal ngasih tau ke broker sekali aja. Baru dari situ, broker yang terusin ke 5 layanan tadi masing-masing, biar mereka tuh masing-masing kerja sendiri. Yang butuh nyimpen data kayak stok, poin sama analitik. Itu mereka punya database-nya masing-masing. Nah, kenapa ini tuh bagus? Karena yang pertama, kalau mau nambah reaksi baru itu tinggal daftar ke broker aja, nggak perlu ubah kode di order service gitu yang gede kodenya. Kedua, kalau satu proses error, misalnya di analitiknya down, nah proses lain itu tetap jalan normal aja, nggak gara-gara satu error semuanya error gitu. Jadi yang ketiga itu kalau misalnya pas lagi rame promo, sistem tuh bisa nambah kapasitas tergantung apa yang mau ditingkatin atau di scale up gitu. Jadi nggak perlu kayak ke 6-6-nya dinaikin atau ke 5-5-nya tadi itu langsung di scale up gitu. Dan keempat, tiap pelayanan itu juga punya database sendiri. Jadi tim yang mau ngerjain masing-masing bagian yang perlu di scale up atau di scale down itu bisa rilis fitur kapan aja atau update kapan aja tanpa harus nungguin tim-tim yang lain. Nah, sempat sebenarnya kepikiran untuk pakai cara yang biasa aja gitu. Yang biasa aja itu order service-nya kan manggil satu-satu ke tiap pelayanan tanpa broker. Tapi itu tuh bikin semua service-nya tuh nempel erat satu sama lain. Nah, order service tuh jadi gampang keteteran karena semua beban tuh numpuk di situ. Setelah di scale sebagian-sebagian dan kalau misalnya satu layanan berubah, yang lain tuh jadi ikut getahnya juga gitu. Jadi itu bikin otomatis nambah fitur baru jadi ribet karena harus ikut ubah kode utamanya. Makanya saya pilih pakai broker biar semua layanan itu lepas dari ketergantungan gitu. Bebannya kebagi rata, masing-masing bisa di scale sendiri-sendiri dan perubahan di satu layanan gak bikin yang lain tuh ikut rusak. Dan untuk rekap ya, masalah itu satu. Masalahnya itu untuk rekap itu masalah satu pesanan by proses nggak boleh saling tunggu dan event driven arsitektur jadi pilihan yang paling pas karena bisa berkembang tanpa harus bongkar sistem yang sudah ada. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah dan maafnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.